berikut merupakan animasi dari metode pelaksanaan jembatan beton. Nah, dalam video tersebut diperlihatkan kondisi existing sungai. Kondisi existing ini yang nantinya akan dibangun sebuah jembatan. Jembatan yang akan dibangun pada proyek kali ini yaitu jembatan beton. Nah, lalu untuk yang pertama di sini ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan yang pertama yaitu pembuatan pagar area proyek. Nah, pembuatan pagar area proyek ini berfungsi sebagai pembatas antara area proyek dengan area umum. Dan juga pembuatan pagar area proyek ini berfungsi juga untuk menjaga keamanan, privasi, dan informasi proyek. Lalu yang kedua di sini ada pembuatan direksi kit proyek. Nah, fasilitas direksi kit proyek ini terdiri dari ruang rapat, lalu selanjutnya ada ruang kerja, ruang istirahat, dan fasilitas pendukung lainnya seperti gudang, toilet, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada fasilitas patching plan. Fasilitas patching plan ini merupakan pembuat beton dalam skala besar dalam sebuah proyek konstruksi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pekerjaan galian tanah. Salah satu tahapan penting dalam pekerjaan konstruksi jembatan adalah pekerjaan galian tanah. Seperti yang tertera dalam video tersebut, pada tahapan ini galian dilakukan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Lalu selanjutnya yaitu pemasangan sheet pile. Pemasangan sheet pile ini bertujuan untuk membendung aliran sungai. Lalu selanjutnya yaitu mengalirkan aliran sungai. Jadi setelah aliran sungai dibendung menggunakan sheet pile, aliran air sungai diarahkan ke saluran sementara yang sudah digali tadi. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembuatan jalan akses. Pembuatan jalan akses ini bertujuan untuk memobilisasi alat berat yang nantinya akan melakukan penggalian dan pembuatan struktur fondasi. Lalu untuk selanjutnya yaitu pengukuran dan tes tanah. Pengukuran dan tes tanah dilakukan menggunakan alat ukur berupa teodolit. Tujuan dari pengukuran dan tes tanah ini yaitu untuk menentukan posisi fondasi dan kedalaman fondasi yang akan dibuat. Untuk selanjutnya yaitu pekerjaan fondasi. Pada tahapan ini, fondasi yang digunakan yaitu fondasi bor pile. Tahap pertama pekerjaan fondasi itu melakukan pengeboran. Pengeboran dilakukan menggunakan bor pile machine. Setelah itu dilakukan pemasangan tulangan dan selanjutnya dilakukan pengecoran. Yang pertama yaitu pembuatan peel clap. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemasangan tulangan peel clap. Setelah tulangan peel clap terpasang, selanjutnya yaitu pemasangan backcasting dan diakhiri oleh pengecoran. Nah, selanjutnya Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pekerjaan fondasi atau struktur bawah. Langkah pertama yaitu pembuatan peel clap. Langkah pertama yaitu pemasangan peel clap. Setelah tulangan terpasang, lalu kita pasang backcasting. Dan dikasih besi lagi. Dan diakhiri oleh pengecoran. Selanjutnya yaitu pembuatan abutmen dan pilar. Langkah yang pertama yaitu pembuatan abutmen dan pilar. Langkah pertama yaitu pemasangan tulangan. Setelah tulangan terpasang, langkah selanjutnya yaitu
pemasangan backisting. Lalu selanjutnya dilakukan pengecoran skala bertahap. Terima kasih. Selanjutnya, ada pekerjaan struktur atas pada jembatan beton. Struktur atas jembatan beton ini terdiri dari girder, diafragma, dan plat lantai. Girder yang digunakan dalam video ini yaitu girder beton pracetak, yang dimana pembuatannya telah melalui tahap fabrikasi di pabrik. Langkah pertama dalam pekerjaan struktur atas adalah pemasangan loncat gantry, yang merupakan alat berat khusus yang berfungsi sebagai kren bergerak horizontal yang dirancang untuk mengangkat dan memasang girder serta diafragma secara presisi tanpa memerlukan perancah. Sistem kerjanya menyerupai katro raksasa yang bergerak di atas girder atau struktur sementara untuk memindahkan elemen struktur secara efisien. Setelah loncat gantry siap, proses berikutnya adalah pengangkatan dan pemasangan girder. Girder diangkat menggunakan launcher, kemudian diposisikan dengan tepat di atas bearing pad yang telah dipasang sebelumnya pada pilar atau abutment. Ketepatan pemasangan girder sangat penting untuk menjamin kestabilan dan kelurusan struktur jembatan. Setelah girder terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan diafragma seperti berikut. Baik, langkah selanjutnya ada pekerjaan plat lantai. Untuk yang pertama di sini ada pemasangan backisting. Nah, backisting yang digunakan bisa backisting kayu atau juga bisa menggunakan bondek. Nah, langkah selanjutnya bisa dilakukan pemasangan tulangan dan dilakukan pengecoran plat lantai. Nah, setelah plat lantai selesai, langkah selanjutnya di sini akan dilakukan pekerjaan bangunan pelindung. Nah, untuk bangunan pelindung yang pertama di sini ada bottom controller. Nah, bottom controller ini berfungsi untuk mencegah degradasi atau penurunan tanah akibat beban yang terjadi pada sebuah jembatan. Nah, untuk yang kedua di sini bangunan pelindung yang kedua ada fender. Nah, jadi fender ini berfungsi untuk melindungi pilar dari benturan akibat benda lain. Nah, setelah fender dan bottom controller selesai, maka langkah selanjutnya bisa dilakukan dengan pembongkaran sheet pile. Nah, berikut merupakan kondisi existing sungai setelah dilakukan pembongkaran sheet pile. Nah, langkah selanjutnya bisa dilakukan proses pekerjaan pengaspalan. Nah, setelah pengaspalan selesai, langkah selanjutnya bisa dilakukan pembuatan expand joint. Nah, expand joint atau sambungan jembatan ini berfungsi untuk meredam getaran jembatan akibat beban lalu lintas yang terjadi. Nah, setelah pembuatan expand joint bisa dilakukan dengan pembuatan tiang sandaran atau railing. Nah, langkah selanjutnya bisa dilakukan juga pembuatan marka jalan dan pembuatan lampu penerang jalan. Bisa dilihat pada gambar animasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perawatan pada jembatan atau maintenance jembatan. Untuk perawatan pada jembatan ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama ada pemeliharaan secara rutin, lalu yang kedua ada pemeliharaan secara berkala. Untuk pemeliharaan secara rutin ini terdiri dari yang pertama ada pembersihan secara umum. Nah, maksudnya di sini yaitu pembersihan seperti sampah-sampah ataupun tumbuhan-tumbuhan liar yang berada di sekitaran jembatan. Lalu yang kedua di sini ada pembersihan saluran drainase pada sebuah jembatan. Lalu yang ketiga ada pengecatan, yaitu pengecatan pada railing jika railing tersebut telah mengalami korosi. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan permukaan lantai kendaraan. Nah, pemeliharaan permukaan lantai kendaraan ini bisa dilakukan dengan cara penyemprotan air. Nah, penyemprotan air ini bertujuan untuk menjaga kelembapan dari plat lantai jembatan, yaitu dengan tujuan untuk mencegah
terjadinya keretakan pada sebuah plat lantai kendaraan. Lalu selanjutnya di sini ada pemeliharaan secara berkala. Untuk pemeliharaan secara berkala terdiri dari yang pertama ada pengecatan ulang, lalu yang kedua ada penggantian lapis aspal permukaan, lalu yang ketiga ada pembersihan secara keseluruhan jembatan, lalu yang keempat ada pemeliharaan elastomer atau bantalan jembatan, lalu yang terakhir ada pemeliharaan expansion joint. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.